zaman beliau memimpin kaum muslimin, beliau putuskan tahunnya umat Islam terhitung dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga, untuk ibu-ibu calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin hadirat rahimakumullah, kita berada di tahun 1448 Hijriah, yang mana pada malam ini kita memasuki tanggal berapa? Muharram, tanggal berapa? Tanggal berapa? 18 tadi sebelum azan maghrib. Begitu azan maghrib berubah tanggal. Satu-satunya agama yang menyambut tanggal barunya dengan ibadah cuma Islam. Kita kan hitungannya pakai bulan. Begitu maghrib dari kata ghurubus syams, matahari terbenam berganti bulan, berubah tanggal. Dan setiap perubahan tanggal di kita dengan kumandang azan, dengan sholatul maghrib. Ya salam, bilang ya salam. Nah, insya Allah selamatkan kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi berubah tanggal itu maghrib. Ini tanggal 19 Muharram. Kapan jadi tanggal 20 Muharram? Kapan? Besok maghrib. Besok maghrib. Alhamdulillah, tahun ini tahun yang insya Allah menjadi baik buat kita semua. Umat Islam itu nama tahunnya itu Hijriyah. Mau tahun berapapun nama tahunnya adalah apa? Nama tahunnya alhamdulillah. Nama tahunnya adalah tahun apa? Hijriyah. Dari kata hijrah. Hijrah artinya apa? Hijrah artinya. Hijrah artinya apa? Al-intiqal. Bahasa Arabnya al-intiqal, berpindah. Semua yang berpindah itu disebut apa? Hijrah. Hijrah bahasa Indonesianya hijrah. Ya. Bahasa Arab banyak, ini bahasa Indonesia. Apalagi urusan persidangan banyak bahasa Arabnya. Hakim, mahkamah, masalah banyak sekali. Biasa. Jadi para hadirin hadirat rahimakumullah, calon-calon surga, amin ya rabbal alamin. Jadi kita namanya tahun hijrah. Pertama, ini diputuskan di zaman Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Dulu zaman Rasulullah SAW belum ada keputusan menggunakan tahun hitungan dari hijrah. Tahun hitungan hijrah diputuskan pada saat Amirul Mukminin, presidennya kaum muslimin saat itu, Umar ibn al-Khattab, khalifati Rasulullah,
Jadi dulu aturannya begitu Pak. Kalau kita bilang Khalifatu Rasulillah SAW siapa? Abu Bakr Siddiq. Kalau Sayyidina Umar, penyebutan khalifahnya mesti dua, nggak bisa satu. Nggak bisa Khalifatu Rasulillah. Khalifati Rasulillah. Umar. Kalau Utsman, khalifati Rasulullah. Karena Umar khalifahnya Abu Bakar khalifahnya Rasulullah. Itu ya, paham ya? Nah, di zaman Sayyidina Umar, karena nama itu terlalu panjang sampai 2 kali, jadi disingkat Amirul Mukminin. Jadi makanya pas penyebutan pertama Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab. Di zaman beliau memimpin kaum muslimin, beliau putuskan tahunnya umat Islam terhitung dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Walaupun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bulan apa? Nabi nyampe Madinah bulan apa? Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah bulan apa? Ya salam. Bulan apa? Rabiul Awal. Tapi karena Muharram itu bulan pertama dalam hitungan Qamariyah, maka ya jadi tahun pertama dimulai dari Muharram. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi tahun Hijriah itu diputuskan oleh Amirul Mukminin Umar. Agar apa? Agar umat Islam selalu mengingat perjuangan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam. Karena di peristiwa hijrah ini terbentuklah sahabat kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor. Selalu hidup itu begitu. Ada yang Muhajir, ada yang Ansor. Nah, ada yang Muhajir, ada yang Ansor. Orang-orang yang Muhajir harus siap berkorban segalanya demi meraih ridho Allah dan Rasulullah SAW. Orang yang mau hijrah itu, kalau dari segi makna, dia harus meninggalkan pekerjaan yang nyaman, tapi itu haram demi meraih ridhonya Allah SWT. Dan kaum Ansar yang sudah lebih dulu ada di tempat yang baik, dia harus selalu bisa menyambut kedatangan Muhajirin. Jadi ini peristiwa hijrah ini luar biasa manfaatnya untuk keberlangsungan umat ke depan. Umat bisa mudah dikalahkan ketika umat melupakan peristiwa hijrah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi selamanya manusia ini harus tahu posisi dia sebagai muhajir atau sebagai ansor. Sebagai orang yang hijrah dan sebagai orang yang penolong. Ya kan? Karena agama kita adalah agama kasih sayang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Muhajirin. Sallallahu alaihi Nabi. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr ayat 8. Ini Allah menyatakan tentang keadaan kaum muhajir. Muhajir itu apa artinya, Pak? Muhajir itu apa? Yang berhijrah. Ya.
dari Mekah ke Madinah. Tapi ini kisah dalam Quran ini bukan mengisahkan orang zaman dulu saja. Maksudnya tadi saya sampaikan, di dunia ini ada yang muhajir, ada yang ansor. Selamanya. Kalau muhajir secara makna yang tadi, nggak harus orang itu hijrah dari Mekah Madinah saja. Tapi orang hijrah justru sekarang adalah hijrah makna. Bagaimana orang berhijrah dari tempat yang tidak baik, pekerjaan yang tidak baik, ya kan? Menuju pekerjaan yang baik, ini kan berhijrah. Nah ini yang jadi ansor ini harus menguatkan muhajir, mencintai muhajir. Oke, kita dengarkan dulu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kaum muhajirun. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Hasyr ayat berapa? 8. Al-Hasyr itu di dalam Quran urutan surat ke 59. Ingat-ingat ini supaya ada yang bisa dibawa pulang. Tentang kaum muhajirun itu siapa? Allah kenalkan di dalam Quran surat ke 59 ayat 8. Ini tentang muhajirun. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fuqara, orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mana mereka dikeluarkan dari kampung-kampung mereka, dari negeri-negeri mereka, wa amwalihim, juga mereka meninggalkan harta-harta mereka. Sudah rumah, harta semua ditinggal. Itu kalangan muhajir untuk selamanya seperti itu kan? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kalau ini cerita tentang yang dari Mekah ke Madinah saat itu ya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya. Apa yang mereka cari? Kenapa mereka sampai rela, sampai ikhlas meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta-harta mereka? Karena mereka mencari yang lebih mahal dari itu. Gak ada manusia hidupnya mau rugi, gak ada. Siapa orang hidupnya mau rugi? Gak ada. Semua mau lebih untung, ya kan? Ya salah itu, ya salah. Semua mau untung, ya? Ada orang mau rugi? Nah, kita semua jadi orang untung, bukan mau jadi orang rugi. Jangan salah. Lah terus ini kan rugi, ninggalin hartanya, ninggalin rumah, enggak. Kenapa nggak rugi? Karena mereka mencari lebih dari itu. Apa yang mereka cari? Yabtaghuna fadlan, yang mereka inginkan, yang mereka inginkan atau yang mereka cari, apa itu? Fadlan, karunia. Karunia dari siapa? Minallah, dari Allah. Karunia dari Allah lebih berharga, lebih mahal dari rumah kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang kalau udah sering dengerin ini ayat, kalau dia masukkan ayat ini kepada makna hijrah, dia nggak berat tinggalin pekerjaan yang nggak baik, nggak ada beratnya sama sekali. Wah, saya juga nih, saya di perusahaan ini sudah lama saya sudah kelasnya sudah manajer, masa saya tinggalin begitu aja? Tapi pekerjaan nggak baik. Tapi kalau bagi orang yang mau berhijrah, apa beratnya ninggalin itu? Ya berat sebenarnya. Karena dia sedang mencari karunia Allah yang lebih besar dari itu. Ya salam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya kan? Yabtaghuna fadlan min Allah. Apalagi bukan sekedar karunia, wa ridwana. Mereka juga mencari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka selalu
memperjuangkan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus shadiqun. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Dibenarkan semua. Kalau bagi sebagian orang, bodoh kamu, tinggalkan pekerjaan yang gajinya sudah besar. Bodoh kamu, tinggalkan rumah yang mewah. Rumah ini kamu fasilitas. Saya sedang ingin mencari karunia dan ridho Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang yang benar. Dibenarkan sama Allah. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya jadi ingat dulu ada seorang ulama besar dari Mesir, namanya Syekh Sya'rawi rahimahullah, ahli tafsir. Beliau waktu itu didatangi seseorang, dia bilang, ya Syekh, saya kerja di salah satu pondok, pondok tahu ya, tempat penginapan begitu. Jadi, tapi tempat itu ada maksiat, ada jual barang yang haramnya. Bagaimana sih? Keluar, cari kerjaan yang lebih baik. Dia tanya, kalau saya keluar, istri saya gimana sih? Katanya saya sahabat. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Beliau menyampaikan firman Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya kamu keluar dari situ niatnya apa? Ingin takwa, mau jalani perintah Allah, mau jauhi apa? Allah keluarkan kesulitannya, Allah kirimkan rezeki tak tentu. Yakinlah dengan ayat. Bismillah. Setelah dia pulang, dia muhasabah sendiri, dia bangun malam, dia Bismillah. Dia sudah musyawarah sama istri sama anaknya. Keluar dia, Pak. Keluar, Pak. Ini berat loh. Ini gak gampang loh ini. Nah ini tapi kalau udah baca Al-Hasyr ayat 8 gak berat. Karena tadi meninggalkan rumah, meninggalkan harta, tapi ingin mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya ingin berdakwah di jalan. Singkat kisah gimana? Nggak punya kerjaan dia. Dagang ini, dagang ini, dagang. Karena memang bukan faknya. Dia punya faknya itu di perhotelan. Coba ini gagal, ujian. Dia terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika apa yang terjadi? Dia lagi iseng-iseng dia cari-cari kerjaan gitu, sistem online. Subhanallah, dia diterima. Pekerjaannya hotel lagi, tapi hotelnya di Madinah, melayani jamaah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Cara dia dapat pekerjaan yang lebih baik di bidangnya, dan dia bisa sholat di Nabawi selalu, bisa selalu ziarah ke Rasulullah SAW. Allah tidak akan hadirin, Allah tidak akan sia-siakan orang yang mencari Allah. Tidak. Kata Allah, jika hamba berjalan datang padaku, aku berlari denganmu. Kalimat itu bukan ungkapan kita seperti makhluk dengan makhluk, tidak. Itu adalah kalimat yang agar kamu pahami maksudnya Allah. Artinya kamu berjalan kepada Allah, aku berlari menyambut. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi pada saat itu mereka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang yang benar. Di hidup ini kita yang kita cari karunia Allah,
Bukan ini. Ini apa ini? Ini apa ini? Bingung itu jawab. Mau dibilang jari, ulus, bahasa isyarat. Ya. Jadi para hadirin, yang kita cari karunia Allah. Antum mungkin baca juga firman Allah, فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةُ, maka apabila telah menunaikan ibadah salat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebarlah kalian, kata Allah, di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah oleh kalian semua, inginkan oleh kalian semua karunia Allah. Allah tidak bilang uang, Allah tidak bilang emas, Allah tidak bilang perak, karunia Allah. Karunia Allah tidak terbatas pada harta, tidak terbatas pada kedudukan. Karunia Allah itu luas. Karunia yang disebut karunia Allah. Jadi nggak perlu kita ini dalam mencari karunia Allah ini nggak perlu nipu orang. Kalau orang nyarinya duit, kadang-kadang dia akan menghalalkan untuk menipu orang. Kita bukan cari duit, cari karunia Allah. Karunia. Tidak perlu nipu orang. Justru kita gimana caranya orang, kita menguntungkan orang. Kita dagang nih. Kira-kira kita ngambil untung berapa yang orang tidak rugi beli dagangan kita. Itu kalau cari karunia. Orang sekarang banyak tidak seperti itu dagangnya. Gimana saya dapat untung sebanyak-banyaknya walaupun orang kan rugi nggak begitu. Na'udzubillah jamil. Tidak ada keberkahan antum, tidak ada keberkahan. Antum mau nyari duit berapa? Katakanlah antum dapat sesuai keinginan antum sebulan 50 juta, kalau Allah bikin pengeluaran antum 70. Ayo, nangis nanti. 20 jangan. Ya saudara, kita cari karunia Allah. Maka alhamdulillah. Terus cara dapat karuniamu gimana ya Allah? Caranya kamu banyak zikir sama Allah. Dalam mencari karunia Allah ini mesti banyak zikir, banyak ingat Allah, jadi nggak menyakitin orang, nggak mau nipu orang, apalagi korupsi. Waduh, parah itu parah. Ngapain? Buat apa? Duitnya mau dikemanain? Itu kalau duit haram, kalau dibuka hijabnya, itu lebih kotor dari nanah dan darah. Buat apa? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Wadhkurullah katsiran, banyak zikirlah kalian. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Agar kalian apa? Beruntung. Jadi keberuntungan itu, Pak, itu bisa didapat peluangnya oleh semua orang tanpa terkecuali, asal mau mengikuti petunjuk Allah. Ya salah biasa. Gak ada. Ente jangan pernah ngomong semuanya siap. Nggak benar. Itu omongan setan. Bukan ente. Ente udah dikuasai setan, jadi ente ngomong begitu. Gak ada sial. Sial gak ada. Bagi orang beriman gak ada sial. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih petunjuk pada kita semua lewat Al-Quran. Wadhkurullaha katsiran. Kalian banyak zikir sama Allah. Banyak sholatnya, banyak baca Qur'annya, banyak istighfarnya, banyak salawatnya, banyak tasbih, banyak tahmid, banyak tahlil, banyak takbir. Pasti kalian beruntung, kata Allah. Semua. Nasib keberuntungan buat semua, tanpa terkecuali. Kita tidak mengaitkan keberuntungan kita dengan tanggal lahir, tidak. Umat Islam tidak mengaitkan. Ada apa? Yang lain mau bicara tanggal lahir ya urusan dia. Kita tidak ada. Kita mau lahir hari apapun, tanggal berapapun, jam berapapun, di mana, siapa orang tuanya, selama kita mau takwa, beruntung kita. Selama kita mau banyak zikir, beruntung kita. Siapa yang bilang beruntung? Bukan saya. Allah yang menciptakan keberuntungan. Lihat Qurannya. Di Quran itu la'allakum tuflihun, ada 11 ayat yang ujungnya la'allakum tuflihun, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah, kata Allah, agar kalian beruntung. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak zikir kalian beruntung, kata Allah.
Waf'alul khairat la'allakum tuflihun. Banyaklah berbuat baik, kalian beruntung. Sudah. Ahlan wa sahlan Pak Haji datang. Insyaallah sehat walafiat. Jadi para hadirin rahimahumullah, ya salam, bilang ya salam. Enak jadi orang Islam kok enak. Benar. Jadi hijrah. Jadi yang dicari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita bicara tentang Ansar. Dalam hijrah ini ada yang orang berhijrah, ada yang jadi kaum Ansar. Kalau dulu hijrah yang dari mana? Mekah datang ke mana? Madinah kan, ninggalin apa tadi? Rumah, ninggalin apa? Harta yang dicari apa? Karunia Allah dan ridhonya Allah, dalam rangka ingin membela ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah mereka ke Madinah. Di Madinah sudah ada kaum Ansar. Ansar itu kaum penolong Ansar, penolong yang menyambut kedatangan mereka, yang membantu kesuksesan para muhajirin untuk menjalankan kelangsungan hidup dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuji kaum Ansar di dalam Al-Quran di ayat 9, masih surah Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan mereka, kata Allah, yang menempati kota Madinah telah beriman kepada Allah dan kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min qablihim, sebelum kedatangan muhajirin ke negeri mereka. Jadi mereka ini sudah orang-orang beriman semua, dan mereka sudah menyatakan janji kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka siap menerima kedatangan Rasulullah dan kaum muhajirin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Apa kata Allah? Yuhibbuna man hajar. Mereka suka sekali, mereka sangat mencintai siapapun yang hijrah ke negeri mereka. Jadi sama sekali mereka tuh tidak ada kebencian, tidak aku repot ini, enggak ada. Yang ada mereka suka didatengin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memberi kepada kaum muhajirin tanpa pamrih. Tidak ada sedikit pun di hati mereka keinginan ingin dibalas dari kebaikan yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Artinya tanpa pamrih. Jadi mereka masih makan, mereka masih tempat, mereka masih segala-gala fasilitas itu. Tapi di hati mereka nggak ada keinginan mau dibalas. Kita kadang-kadang masih model kayak kita buat baik sama orang yang minimal dia masih berbuat baik suatu saat sama saya. Suatu saat dia nolong saya lah. Akhirnya kecewa kan? Ngapain ente? Ente baik sama keponakan ente karena Allah. Dia besok mau lupakan ente nggak usah tersinggung, nggak usah marah, nggak usah ada masalah. Tidak ada masalah. Ada apa? Uang yang ente kasih juga rezekinya dari Allah, bukan punya ente. Ada apa ente mau marah? Makanya kita biasakan seperti kaum Ansar. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada terbersit sedikit pun di hati mereka keinginan ingin dibalas dari apa yang mereka berikan. Nggak salah, benar, nggak salah. Ini hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kaum muhajirin bisa sampai ninggalin hartanya, rumahnya untuk hijrah? Kenapa kaum Ansar bisa sampai seperti ini memberikan kaum muhajirin? Kenapa? Karena mereka semua betul-betul beriman kepada Allah, dan mereka tahu, mereka mengerti dengan keimanannya bahwa yang Allah akan balas jauh lebih besar dibanding manusia yang memberi. Jadi nggak ada. Jadi muhajirinnya dengan entengnya ninggalin negerinya, yang kaum Ansar dengan entengnya memberikan, itu tahu Allah balasannya jauh lebih dari manusia. Ya salam.
Jadi kalau ada orang di sana itu sekolah ini itu semua dulu saya ngasih, sekarang terima kasihnya aja nggak ada Ustaz. Kenapa itu perlu takut? Itu bukan kaum Ansor. Baca Al-Hasan dulu ayat 9. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan apa kata Allah? Ini kaum Ansor ini hebat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas. Dan mereka kaum Ansar ini Allah yang nilai. Yang tahu hati manusia kan Allah. Ini Allah yang menyebut keadaan kaum Ansar yang sebenarnya. Kaum Ansar itu kata Allah, mereka lebih mementingkan kebutuhan saudaranya dari kaum Muhajirin, padahal sesuatu yang mereka berikan itu mereka sedang butuhkan. Mereka lapar nih, ada makanan di rumah. Mestinya buat dia dan keluarganya. Dia dengar ada Muhajirin lapar, dia bawa ini makanan ke Muhajirin dan dia keluarganya siap lapar. Yang penting Muhajirin makan. Itu gimana? Ya salah. Walau kana bihim khasasa. Tapi yang mereka lakukan ini bukanlah kerugian. Kadang-kadang orang di akhir zaman ini, kalau ada orang memberi orang, bodoh, memberi dia ente pikirkan juga diri ente, keluarga ente. Akhirnya ini Allah katakan tidak rugi. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari sifat pelit, maka dialah orang beruntung. Allah jamin keberuntungan bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi itu kalau sekarang dibawa ke makna dunia ini selalu ada muhajir, ada ansar. Muslim selalu ada muhajir, selalu ada ansar. Buat antum yang tahu teman antum lagi mau hijrah ke tempat yang lebih baik, antum bisa kasih kerjaan dia yang lebih baik, berikan. Seperti ayat kaum Ansar yang sedang menyambut saudaranya yang muhajir. Dan mereka ini adalah orang-orang terbaik di alam muka bumi ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Nah sekarang pertanyaannya, gimana supaya kita bisa mengikuti jejak mereka? Gimana supaya kita bisa berjalan sebagaimana jalannya mereka? Ada di ayat 10. Al-Hasyr ayat berapa sih? Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan sedangkan mereka yang datang setelah mereka, maksudnya setelah Muhajirin dan Ansar zaman Nabi kita Muhammad SAW. Mereka yang datang setelah generasi sahabat, maksudnya radhiyallahu ta'ala anhum, yaquluna, mereka selalu berkata pada Allah. Ini cara mereka menjaga supaya bisa menjadi Muhajirin, menjadi Ansar. Yaquluna Rabbana ighfir lana, Tuhan kami Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang lebih dulu dari kami beriman pada kami. Tugas kita bukan menghakimi orang tertentu, bukan memaki orang yang sudah wafat. Tugas kita mendoakan para pendahulu kita dari kalangan orang beriman agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya kan? Ada orang kadang-kadang suka dengan menghakimi orang-orang dulu. Ini gak adil. Ente mau hakimi orang-orang yang sudah gak ada. Mereka nggak dikasih kesempatan untuk membela diri. Yang ente katakan belum tentu benar. Ente juga kan dapatnya dari katanya. Selalu ada Nabi. Ente nggak tahu kejadian dulu kayak apa. Yang ente bicarakan benar atau salah, atau ada banyak tambahannya. Kan nggak tahu. Selalu ada Nabi Muhammad. Jadi lebih baik kalau kita dengar ada orang ngomongin
orang-orang dulu. Kita lebih baik doanya Al-Hasyr ayat berapa? 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna. Aman nggak? Di Quran itu ada di Al-Baqarah 134 dan Al-Baqarah 141 sampai diulang 2 kali. Allah ingatkan, tilka ummatun qad khalat. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang sudah lalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabat. Allah ingatkan, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan. Tapi yang terpenting Allah ingatkan, bagi kalian apa yang kalian usahakan di dunia. Yang perlu kita pikirkan, apa yang kita perlu buat sekarang. Gak usah menghakimi yang dulu. Mengambil pelajaran boleh, tapi menghakimi ya benar. Ya kan? Wala tus'aluna, apa kata? Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian juga nggak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Apa yang banyak tanya sekarang? Dulu gimana ini? Ini gimana ini? Si fulan gimana? Si fulan gimana? Hah? Ini gimana? Ada? Wala tus'aluna. Wala tus'aluna. Ini Allah yang bukan. Ini Allah yang berfirman. Wala tus'aluna. Kalian tidak ditanya. Amma kanu ya'malun, apa yang mereka dulu kerjakan, ini nggak ditanya. Ini ngapain nanya sesuatu itu? Kita sekarang ke depan, kita hanya mendoakan agar para pendahulu kita, terutama orang-orang yang beriman, diampuni dosa-dosanya. Al-Hasyr ayat 10. Pengikut sahabat itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan jadikan di qalbu kami ghillan lil ladzina amanu, ada kedengkian kepada muslim, ada kedengkian kepada orang beriman. Ini yang perlu kita khawatirkan, ini iri, dengki. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad yang disebut apa? Al-hasad. Al-hasad, hasud itu menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang. Itu hasad. Allah yahfad. Iyyakum wal hasad. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hati-hati, waspadalah kalian kepada sifat iri, dengki, karena sesungguhnya sifat iri itu bisa memakan kebaikan-kebaikan. Arti kebaikanmu hilang. Artinya kamu tidak bisa berbuat baik lagi karena iri. Sebagaimana hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana kata Nabi, api memakan kehidupan. Cepat banget kehidupan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fi ma rawahu Bukhari wa Muslim sahih, la tabaghadu, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling marah. Ini luar biasa. Akhir zaman kita dapati banyak orang yang marah. Kena klakson aja bisa marahnya luar biasa. Makanya ngeri kita mau klakson gitu. Padahal mengingetin ada kita kan. Tapi ya ngeri-ngeri sedap sekarang. Kenapa kok banyak yang emosi ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dulu ada sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Dia mau keluar dari Madinah, dia mau jalan. Dia bilang, "Kau sini ya Rasulullah, kasih aku wasiat." Maksudnya wasiat untuk modal hidup saya ke depan. Kata Nabi, kamu jangan marah, jangan emosi. Dia pikir masa nasihat itu aja kan, dibalik lagi. Kamu sini ya Rasulullah. Apalagi maksud wasiatkan anak, masa itu doang? Nah, jangan. Sampai di hadis itu bilang, "Farad dada mirom." Berulang-ulang dia datang ke Nabi, Nabi cuma menasihati, datang. Jangan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, kalau mau marah, ngambil air wudhu dulu. Karena kan marah minas syaitan, apinya dipadamkan sama air, kayak air wudhu. Jadi ente kalau mau marah sama orang, ente bilang gini, tunggu dulu sini Pak, saya mau marah sebentar ya, saya ambil air wudhu dulu gitu. Ente ambil air wudhu dulu. Ambil air wudhu, ente marah. Dan kadang-kadang banyak di antara kita tuh, kita udah marah-marah, habis itu kita nyesel. Ngapain tadi sih ngomong? Nyesel kita. Tapi waktu kan nggak bisa diulang. Ini masalahnya ini. Kalau orang hatinya sudah luka, nyembuhinnya susah. Gitu. Ya salah. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, ada orang musuh sudah terperangkap tinggal dibunuh, nggak jadi dibunuh. Ditanya Sayyidina Ali, karena dia berudah. Nanti saya ingin membunuh dia karena Allah dalam jalan perang. Karena setelah dia berudah, saya takut membunuh dia karena aku. Tinggalin lah, nggak mau marah yang bukan karena Allah. Jaga betul. Sallallahu alaihi wasallam. La tabaqu, kalian jangan saling benci. Jadi begini Pak, kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam, umat ini melebihi kasih sayang kita pada anak kita, melebihi kasih sayang orang tua sama anak. Saya mau tanya Pak, posisi Bapak sebagai orang tua, apakah Bapak mampu melihat adik kakaknya ribut? Nah, saya mau tanya Pak, ayo dari hati ke hati yuk. Saya mau tanya sekarang posisi Bapak sebagai ayah, apa Bapak mampu ketika Bapak melihat anak Bapak ribut depan Bapak? Terus katakanlah ada anak yang berantem ini, kita tahu sumbernya, yang ngadu dia kita tahu orangnya. Kira-kira Bapak kesel nggak sama yang ngadu anak Bapak? Hah? Kesel nggak? Kesel nggak Pak? Bapak tahu yang ngadu mereka berdua itu, Bapak tahu si Fulan bin Fulan. Bapak kesel nggak sama dia? Gimana Rasulullah kalau ada umat yang diadu? Hati-hati loh. Terutama para pendakwah, tolong dijaga lisannya, tutur bahasa. Jangan sampai umat ini berani. Hati-hati. Dan sebaliknya, ketika anak Bapak ribut, tiba-tiba dia damai. Bapak tahu penyebab damainya Fulan bin Fulan. Bapak sama dia gimana? Terima kasih Pak. Hah? Bapak bakalan sayang nggak sama yang damaikan anak Bapak ini? Ya begitulah bagaimana Rasulullah perhatian sama orang yang mendamaikan umat. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah Isya ya. Saya tutup dengan hadis la tabaghu, jangan saling benci kata Nabi. La wala ta'asadu, jangan saling hasud. Wala tadabaru, jangan saling kalian itu meninggalkan sesama kalian. Wa qulu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insya Allah kita pahami lebih lanjut tentang kaum Muhajirin dan Ansar. Ke depan kita hidupkan suasana hijrah dalam hari-hari kita agar kita beruntung di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik.